Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR DPR hari ini. Gibran tiba di Gedung MPR DPR RI pukul 10 pagi menggunakan kemeja batik dan celana hitam langsung memasuki ruangan. Gibran datang untuk melihat langsung proses gladi bersih pelantikan. Selain Gibran, pimpinan MPR serta para pendukung acara pelantikan juga hadir dalam gladi bersih. Seluruh pendukung acara tiba di lokasi acara sejak pukul 9 pagi. Saat ini kita sedang menyaksikan. Pemirsa, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Minggu besok. Rencana pertemuan Megawati Prabowo yang sebelumnya mencuat juga belum terlaksana hingga kini. Ketua MPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak akan hadir di acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Megawati berhalangan karena kondisi kesehatannya sedang tidak baik usai melakukan perjalanan panjang ke luar negeri. Kabar absennya Megawati ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah. Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega sudah kami sampaikan, dan undangan dari tanda terima kami sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napaktilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya makam Imam Bukhari menyebabkan ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di PDI Perjuangan, Saudara Ahmad Basarah, untuk beristirahat. Sebelumnya mencuat pertemuan Prabowo Megawati sebelum pelantikan Presiden terpilih. Bahkan Mega dikabarkan akan menyiapkan menu nasi goreng sebagai jamuan. Pertemuan disebut-sebut sebagai pertanda PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Namun hingga kini pertemuan itu belum juga terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu persatu lokasi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah dipersiapkan. Pengamanan pun tengah disiagakan agar pelantikan Presiden 20 Oktober esok hari berjalan dengan lancar dan aman. Gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sementara itu sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Tepatnya sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Kemudian 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Barusan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden.
jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga 23 Oktober 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Arus lalu lintas di kawasan Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI hingga Sudirman Tamrin dialihkan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan. Pengalihan arus terjadi di Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Senayan, dan jalur Sudirman Tamrin. Sementara kegiatan Car Free Day di kawasan Senayan ditiadakan. Bertepatan tanggal 20 itu adalah hari Minggu. Nah, yang biasanya hari Minggu adalah Car Free Day, dengan situasi kegiatan yang akan dilakukan, tentunya Car Free Day ditiadakan. Tentunya nanti ada beberapa pengalihan arus yang akan kita lakukan seperti di Harmoni, di Patung Kuda, di Bundaran HI, begitu juga di Semanggi, begitu juga di Bundaran Senayan. Inilah yang akan tentunya kita akan melihat betul jalur Sudirman Tamrin, sehingga pasti karena tidak ada Car Free Day, masyarakat masih bisa beraktivitas. Tetapi kalau nanti agak sedikit terganggu, kami memprioritaskan tamu negara dan VVIP ini yang akan beraktivitas kegiatan pelantikan Presiden. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekalian. Melalui media sosialnya, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyebarkan informasi terkait pengalihan arus lalu lintas. Salah satunya seperti arus lalu lintas dari arah lapangan tembak menuju Gatot Subroto, putar balik di kolong Sekat 2 dialihkan ke Tanjakan Layang Ladopgi arah Semanggi. Dari tol dalam kota, keluar off-ramp Pulo 2 diluruskan ke arah tol Tomang. Lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju pintu belakang gedung DPR MPR diluruskan menuju Jalan Tentara Pelajar. Berikutnya lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora pintu belakang ke Jalan Asia Afrika. Lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju lapangan tembak dibelokkan ke kanan Jalan Pintu 1 Senayan atau putar balik di Traffic Light Asia Afrika. Kemudian arus dari arah Semanggi menuju Selipi dialihkan ke kiri di Sekat 2 Ladopgi ke Jalan Gerbang Pemuda. Dan arus dari arah Selipi menuju Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Masyarakat diminta terus memperbaharui informasi lalu lintas yang akan beraktivitas di sekitaran gedung DPR MPR besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah panggung rakyat yang bisa dinikmati selama pelantikan Prabowo Gibran. Panggung tersebut akan diisi dengan berbagai hiburan. Selain diisi hiburan musik dan gerai UMKM, Prabowo Gibran dijadwalkan akan menghampiri satu persatu panggung pesta rakyat usai pelantikan. Prabowo Gibran akan menyapa masyarakat pertama kalinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Panggung rakyat sesi pertama atau sesi pagi akan digelar mulai pukul 8:30 pagi.
yakni dari area Efek Sudirman, kemudian Panggung Rakyat area G7 Gelora Bung Karno. Sejumlah acara hiburan digelar, yakni hiburan musik dari band J-Rocks, ada band hingga Govinda. Kemudian ada senam pagi, games berhadiah hingga aneka gerai jajanan. Berlanjut ke sesi siang di mana dimulai pada pukul 10 pagi. Panggung rakyat berada di area kantor pusat BRI, area Intiland Bank DKI, area stasiun MRT Setiabudi, kemudian area Geraha BNI Dukuh Atas, lalu area Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di area Kedutaan Jepang, lalu area Patung Kuda, dan area Museum Nasional. Kotak dan Wali Band akan tampil di panggung rakyat depan kantor BRI dan Patung Kuda, serta sejumlah musisi tanah air lainnya. Sejumlah acara digelar yakni bazar murah UMKM, games berhadiah, hingga kesenian tradisional. Kemudian berlanjut ke sesi sore yakni pukul 2 siang, masih di area Patung Kuda, kemudian ke area Anjungan Sarinah, lalu area depan Mandarin Oriental Hotel dan area Cilex Sudirman. Di sesi ini, TMII Traditional Dance Parade tampil di panggung rakyat depan Anjungan Sarinah dan musik jalanan kolintang dan angklung di area Cilex Sudirman. Sesi ini juga terdapat festival jajanan rakyat. Ya, Pemprov Jakarta menyiapkan 13 panggung pesta rakyat yang dapat dinikmati secara gratis dari pagi hari sampai sore hari di sekitaran Jalan Sudirman. Dishub juga menyediakan kantong-kantong parkir untuk masyarakat yang hendak membawa kendaraan pribadi dalam menyaksikan panggung. Berikut laporan Henry Aprila dengan juru kamera Muhammad Khairuddin. Ya pemirsa, pada pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar 13 titik panggung pesta rakyat yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Tentunya untuk penyelenggaraan panggung ini juga nantinya akan ada penampilan dari band-band ternama tanah air dan juga menyelenggarakan Zumba gratis yang dapat diikuti oleh masyarakat secara gratis. Tentunya pelaksanaan ini akan dimulai tepat pada pukul 7 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari. Dan tentunya untuk pelaksanaan ini ada di 13 titik, satu diantaranya yakni dari FX Sudirman sampai dengan Patung Kuda. Tentunya juga dari Pemprov DKI Jakarta juga menghimbau untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk tetap berhati-hati, dan tentunya juga dari Dishub DKI Jakarta juga menyediakan kantong-kantong parkir bagi para masyarakat yang hendak menikmati panggung pesta rakyat ini sendiri yang berada di Jakarta. Tentunya ini penyelenggaraan ini juga dapat memeriahkan dan dapat menyambut dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan tentunya juga masyarakat mengharapkan pada pemerintahannya nanti dapat memimpin dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya juga ada pun himbauan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, yang menghimbau untuk masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara dan tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga keamanan, dan tetap menjaga ketertiban selama panggung ini berlangsung. Dari Jakarta, Henry Afila dengan juru kamera Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tak kuasa menahan tangis saat perpisahan di kantor Kementerian PUPR. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.